akan bawa teman-teman semua untuk kenalan sama dokter spesialis radiologi kita yang memang ada keluhan tentang pusing 7 keliling. Oke, penasaran? Yuk kita ikut ya. Ini ruang kerjanya, kita lihat ya. Halo dok. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, izin main ke ruang kerja dokter ya. Ya. Oke, dokter Melita ini adalah dokter spesialis radiologi yang memang hari-harinya, lihat deh kerjaannya nih, menatap monitor ya kan, ada pengetikan hasil ya dok ya. Ya, membaca hasil foto. Oke, baca hasil foto. Ya, nanti kita minta waktunya sedikit untuk kita bisa sharing ya. Tunggu ya. Oke, Sobat Otak, kita minta waktunya untuk dokter Melita sharing ke kita ya. Dokter Melita, kalau ada waktu boleh dok kita sharing sebentar di ruangan dokter mungkin? Boleh, yuk kita akan pindah ke ruangan yang lebih santai kali ya. Di sini terlalu fokus sama kerja. Oke. Oke, Sobat Otak, di sini kita udah di ruangan santainya ya, dokter Melita. Ya, dok kita tanya-tanya sebentar ya dok. Waktu itu pernah ya dokter, walaupun sebagai dokter ya, pernah ada keluhan nih dok, katanya ada pusing, 7 keliling. Boleh cerita dok, seperti apa sih pengalamannya? Sebenarnya itu malam sebelumnya itu sebenarnya udah merasa tidak enak ya. Habis itu saya tidur, bangun pagi mau subuh itu nggak bisa bangun. Putar kepala, buka mata langsung muter semuanya rasanya. Yang muter itu bukan saya, itu ruangannya muter. Muter akhirnya saya baringan lagi, tutup kepala lagi. Coba lagi buka, nggak bisa juga. Akhirnya panggil suami. Panggil suami, Pak ini gimana? Kok muter nggak bisa? Dicoba pelan-pelan pun nggak bisa. Dengan perubahan posisi yang nggak mendadak gitu ya, tetap pusing. Akhirnya kami diputuskan aku ke rumah sakit. Oke, tadi dari dokter Melita sudah ada keluhannya seperti itu. Sebenarnya Sobat Otak juga pengen tahu ya, keluhan yang tersebut tuh sebenarnya apa sih, pusing 7 keliling itu? Jadi kita tanya ya, ahlinya ada dokter Ranet Roza, spesialis saraf untuk ini. Halo Sobat Otak, saya dokter Ranet. Jadi kalau dengar dari keluhan dokter Melita, sepertinya beliau tuh memang ada pusing berputar, ya kan? Jadi kalau kita itu bilangnya vertigo, mungkin kalau pasien suka bilang pusing, kita bilangnya vertigo atau rasa sensasi berputar yang biasa dirasakan oleh pasien. Nah, vertigo itu banyak sekali penyebabnya dan kalau dari pembagiannya juga banyak. Jadi pertama harus kita cari tahu dulu, ini kira-kira vertigonya sebabnya kenapa sih gitu. Ya, jadi vertigo itu ada berbagai macam, ada yang vertigo sentral, ada yang vertigo perifer. Jadi nanti kita cari tahu penyebabnya kenapa gitu, dan banyak juga modalitas-modalitas yang bisa kita pakai buat membedakan antara kedua jenis vertigo itu. Oke, baik dok, jadi seperti itu ya pembagiannya. Nah sekarang coba kita tanya dokter Melita, sebenarnya sebagai pasien ya, apa sih, ada keluhan apa lagi selain dia pusing muter seperti itu? Sebenarnya sebelum vertigo ini, sebelum saya pusing ini, saya mendapat keluhan ini, sering pegal di leher. Apalagi kalau udah pulang kerja, kan saya kerja dari jam 8 sampai jam 4 di depan komputer. Nah kalau udah sore, pulang ke rumah pasti ini leher sakit, karena kadang sudah menjalar ke kanan dan ke kiri. Itu sebenarnya, tapi yang pusing keliling ini baru pertama kali. Baik dok, jadi dengan keluhan seperti ini, keluhan tambahan selain pusing berputarnya adalah masalah di leher. Jadi menurut dokter Ranet, kira-kira ini masuk golongan vertigo pembagian yang mana ya? Ya, jadi kasus seperti dokter Melita ini cukup banyak ya kita temui di poliklinik sefalgia terutama. Jadi karena adanya tension atau kekakuan otot di leher itu juga bisa salah satu sebagai pemicu vertigo dok, terutama yang jenis vertigo sentral atau cervicogenic vertigo gitu. Jadi banyak seperti ini, banyak kita temukan di poliklinik di rumah sakit kita gitu. Dokter Anet menyebutkan sefalgia, itu nyeri kepala ya dok ya? Memang berbeda dengan pusing berputar yang seperti dokter Melita alami? Ya, jadi kalau
Iya, betul. Sefalgia yang tadi saya sebut itu beda. Kalau ini kan sensasi berputar ya dok ya. Kalau vertigo itu dia biasanya sensasinya berputar atau enggak melayang. Kalau nggak berputar melayang. Cuma kalau sefalgia itu biasanya dia sakit, kayak kenceng, diikat, ditusuk-tusuk. Nah itu kita biasanya bilang sefalgia atau sakit kepala. Nah itu adalah gitu pembagiannya dan banyak. Nah cuma yang harus kita bedakan itu adalah pasien seringkali datang ke kita bilangnya dok pusing, padahal dia maksudnya sakit kepala gitu. Jadi kalau vertigo itu adalah pusing itu adalah maksudnya sensasi berputar atau keliengan lah gitu ya, keliengan bahasa kitanya tuh keliengan gitu. Jadi dokter Melita yang berputar itu kan dok? Ya, jadi beliau rasanya memang vertigo murni gitu, tanpa ada yang sakit, tegang, tension gitu enggak kan? Iya, jadi memang vertigo. Gitu. Ya, jadi sobat otak juga harus bisa membedakan nih, dan makanya kita harus ketemu ahlinya untuk bisa mengetahui kita sebenarnya sakitnya apa nih. Jadi sensasinya berbeda ya, antara semua keluhan nyeri kepala. Oke, kita tanya ya sobat otak. Jadi pencegahannya nih gimana nih dokter Anet? Jadi supaya kita nih mungkin kebetulan profesi pasien kita kali ini sebagai dokter yang memang berkutat dengan layar, dengan tekanan pasien dan lain-lain. Nah, mungkin sobat otak di sini kan juga serupa ya dengan kegiatan pekerjaan hariannya. Kira-kira dokter Anet bisa sampaikan pencegahannya gimana sih biar kita nggak ada keluhan vertigo deh? Mungkin kalau ngalamin nggak enak ya, jangan sampai kita mengalami nih. Bagaimana kita mencegahnya? Mencegah untuk supaya tidak terjadi seperti itu, dan terutama lagi supaya tidak berulang ya dok ya. Jadi untuk terutama pada orang-orang yang memang ada pekerjaan seperti dia suka melihat komputer dalam waktu yang lama, itu kan tanpa dia sadari lehernya seperti ini ya, mungkin ya posisinya nengkuk, terus tegang, terus kaku gitu. Jadi ya mungkin harus agak sedikit ingat, harus sedikit di relax aja gitu ya. Jadi jangan terlalu tegang banget ototnya gitu. Selain dari komputer juga kan mata ya, sinar dari komputer itu mungkin membuat semuanya di sini jadi tegang, jadi kaku gitu. Jadi itu bisa jadi faktor pencetus atau pemicu. Jadi mungkin harus ingat ada waktu istirahatnya, ada waktu relaxnya. Termasuk juga mungkin handphone kali ya, handphone gitu. Itu juga kan posisi ya, posisi gitu, atau yang suka nunduk terus gitu kan gitu. Jadi pokoknya iya. Jadi dijaga supaya ininya tuh tetap relax dan jangan terlalu kaku, lentur lah gitu. Sedikit-sedikit kayak ada gerakan-gerakan stretching ya, seperti itu ya kira-kira. Saya boleh bertanya dong, berapa sih jedanya setelah saya kerja dari jam 8 atau setengah 9, biasanya kan istirahat makan siang jam 12 atau setengah 1. Nah, di antara itu saya harus lakukan stretching. Ya boleh lakukan stretching, atau kalau kira-kira dokter ngerasa udah mulai kok kayaknya udah mulai gak nyaman ya gitu, boleh lakukan stretching di saat waktu istirahat atau ada jeda-jeda misalkan 1 jam dokter udah ngerasa nggak enak, oke boleh gitu. Baik, tadi sobat otak udah dengar ya. Nah sekarang bagaimana nih kalau memang sudah terjadi seperti pasien kita barusan, keluhan pusing berputarnya, tadi dokter Melita juga memutuskan untuk ke rumah sakit melakukan pemeriksaan. Nah menurut dokter Anet, pemeriksaan apa nih dok yang tepat untuk keluhan ini? Jadi biasanya kalau pasien vertigo ke rumah sakit kita, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional itu biasanya pasti akan dirujuk ke bagian neurootologi untuk diperiksa secara lengkap sistem keseimbangannya gitu. Jadi di neurootologi itu atau biasa kita sebut NOT, itu pasien diperiksa. Nah di situ baru kita bisa tentukan juga, oh ini kira-kira vertigonya itu yang sentral, perifer, atau vertigo vestibuler atau non vestibuler. Nah mungkin ada saran untuk eksplorasi lanjut ke radiologi, misalkan mau diperiksa lehernya, cervical, atau di ronsen atau di MRI cervical. Oke sobat otak, kita udah sama-sama dengar ya. Jadi apabila sobat otak punya keluhan pusing berputar seperti pasien kita di sini, dokter Melita tadi sudah sampaikan keluhannya, maka jangan takut, jangan bingung, cepat datang ke rumah sakit untuk diperiksa dan diatasi keluhannya. Sampai ketemu lagi sobat otak.